Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irwansa SPD. Saya salah satu ASN di SMP Negeri 1 Ampera Perak, Kabupaten Deli Serdang. Saya mengajar pendidikan matematika. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi sesuai kebutuhan belajar murid, karena setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Pelajaran diferensiasi memiliki tujuan agar siswa di dalam ruang kelas dengan karakter dan latar belakang yang beragam mampu mengikuti proses pembelajaran secara efektif. Kesempatan ini izinkan saya melakukan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi materi, relasi, dan fungsi. Saya menerapkan strategi pembelajaran diferensiasinya yaitu 1. Diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Belakang masalah dalam pembelajaran kali ini yang saya temukan adalah siswa masih menganggap matematika itu sangat sulit dipelajari. Dan yang kedua adalah siswa masih mengikuti minat, bakat, dan profil belajar temannya. Dan tantangan-tantangan yang harus saya hadapi adalah saya harus mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan juga saya harus mampu membuat beragam materi dan media pembelajaran yang menarik agar siswa menyenangi pembelajaran yang saya ajar. Saya melakukan pemetaan pembelajaran berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Dan dari sini saya mendapatkan 3 kelompok, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Penerapan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan adalah setiap siswa dari berbagai karakteristik yang berbeda merasa disambut dengan baik dan dihargai karena kebutuhan belajarnya difasilitasi oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Oke, masih semangat sepertinya ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya, nak. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Bapak mau tanya, ada nggak yang hari ini tidak datang? Semua hadir, alhamdulillah, berarti semuanya sehat walafiat. Ayo untuk semua biar supaya semangat belajarnya, berdiri dulu semua. Ya, seperti biasa. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bagus, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Bapak mau tanya, siapa yang tahu pelajaran sebelumnya? Iya, silakan, nak. Apa itu, nak? Iya, apa itu, nak, relasi? Kita memasuki pelajaran relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui relasi dan fungsi, relasi tapi bukan fungsi, dan juga kalian mengetahui apa itu domain, kodomain, dan range. Semua untuk 3 kelompoknya bisa melihat video, terutama untuk kelompok audio. Dan untuk kelompok visual serta kinestetik bisa dengarkan Bapak ya. Ini adalah diagram panah relasi. Tapi kita mau menentukan mana relasi yang bukan fungsi
fungsi. Jadi ini relasi bukan fungsi. Kenapa? Karena ada yang tidak memiliki teman. Ya, jadi ini relasi bukan fungsi. Dan ini relasi dan fungsi. Kenapa? Semua himpunan daerah asalnya domain. Apa yang ingin bertanya, nak? Pak. Iya, apa nak? Kenapa diagram A4 tidak ada pasangannya, Pak? Iya, kenapa diagram A4 tidak ada pasangannya? Nah, ini termasuk relasi, tapi bukan fungsi. Ya, ini nak, lihat, ini dia termasuk apa nak? Relasi tapi fungsi, betul sekali. Karena apa? Himpunan A-nya semua memiliki pasangannya, ya kan? Banyak punya hubungan. Ayo kita mengerjakan tugas kelompok yang sudah Bapak berikan. Ya, langsung dikerjakan sesuai kelompoknya, nak ya. Habis itu langsung presentasi, oke? Di sini akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Himpunan A disebut domain atau daerah asal yaitu A1, A2, A3, dan A4. Domain adalah daerah kawan yaitu A1, B1, B2, B3, B4. Guys adalah daerah hasil. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Nah, di sini semua adalah relasi, namun kami akan menyatakan di mana relasi tapi fungsi dan di mana relasi namun bukan fungsi. Ini gambar 1 kami nyatakan dengan relasi tapi fungsi dikarenakan himpunan A-nya memiliki hubungan dengan himpunan B. Gambar 2 kami nyatakan relasi tapi bukan fungsi. Kami dari kelompok audio ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Di sini semuanya adalah relasi, namun di sini relasi bukan fungsi karena C4 adalah memiliki hubungan dengan B. Kelompok terbaik hari ini Bapak berikan kepada kelompok kinestetik. Ini share di aplikasi Jambotnya. Silakan buka, jawab langsung ya sayang. Dari aplikasi Jambotnya ya, itu tugas mandiri. Tarik nafas dan keluarkan ya. Kita melakukan teknik stop. Oke, siap. Pejamkan matanya. Tarik nafasnya. Buang. Sekarang selesai. Bapak mau tanya untuk kesimpulan hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya. Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, res adalah daerah hasil. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Untuk pembelajaran berikutnya, siapkan lagi belajar di rumah ya nak ya. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Saya Raihana Salsabila dari kelas 85. Pelajaran hari ini sangat menarik karena Pak Dedi menerapkan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Ganesha Ramadhania. Saya dari kelas 85. Hari ini saya sangat mengapresiasi Pak Dedi. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Dikarenakan Pak Dedi mengajarkan kami sesuai dengan kebutuhan belajar kami. Saya melihat pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Pak Dedi berhasil dan siswa-siswi juga tertarik serta aktif dalam pembelajaran. Saya berencana akan melaksanakan pembelajaran seperti yang diajarkan oleh Pak Dedi. Dampak positif dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan adalah hasilnya sangat efektif karena siswa belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dari 30 siswa, 85% siswa mampu memahami pembelajaran relasi dan fungsi. 15% siswa bisa memahami relasi dan fungsi. Dan tentunya hasil ini akan mempermudah guru untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Video pembelajaran saya kali ini dapat membantu semua tenaga pengajar di Indonesia untuk menemukan solusi pembelajaran yang ada di kelasnya. Sekian dan terima kasih.